Di konteks Rasul Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun, Bang. Paulus sedang dalam misi, yaitu dia mau bantai orang-orang Kristen yang ada di Damsyik sana, Bang. Dia dalam perjalanan, maka Tuhan tegur dia, Paulus, dulu Saulus namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kamu? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu tujuannya apa ayat itu, Bang? Misi di mana Paulus Tuhan mau pakai. Tidak tertutup kemungkinan satu saat nanti Abang Suma dipakai Yesus. Ini sekarang udah dipakai. Tunggu dulu, Bang, saya belum selesai. Jadi tidak tertutup kemungkinan sekarang saya udah atau dipakai Abang sama ini Yesus. akan dipakai Yesus luar biasa. Abang Ini sudah menyembuhkan dipakai orang sakit, Abang untuk membangkitkan kemudian orang mati dan mensehatkan seterusnya, orang Bang. Kristen. Gitu. Jadi Giliran itu saya misinya berbeda, Bang. Konteks Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun itu konteksnya di mana pertama mau menggagalkan rencana Paulus ketika dia dalam rencana pembunuhan pengikut-pengikut Yesus termasuk murid-murid dan rasul. Lalu yang kedua, Yesus memang mau tangkap dia, Bang, untuk menjadi rasul. Disitulah Tuhan angkat dia jadi rasul. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana Yesus angkat Paulus jadi rasul? Sudah di sini, titik ini, Bang. Begitu, Bang. Jadi Mesias palsu dengan tanda-tanda ajaib itu di ayat 24 itu menegaskan kembali bahwa mujizat tanda-tanda yang dahsyat itu terjadi di masa penghakiman terakhir. Begitu, Bang. Berarti kesimpulannya Yesus meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu Yesus. Betul? Betul ya. Nah, iya. Yesus mengatakan apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Kisah para Rasul 9:22 sampai seterusnya dan Kisah para Rasul 5, di situ jelas bahwa Paulus bertemu dengan suara yang mengaku Yesus di padang gurun. Betul? Ya. Ketika kemudian Paulus di dalam bilik penjara, bilik rahasia, dalam bahasa Yunaninya Taimeon, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus juga. Betul? Ya. Ketika Paulus mengaku kepada murid-murid yang sudah diberi nasihat oleh Yesus agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun dan di bilik, murid-murid Yesus percaya enggak? Ketika Paulus datang menyuarakan dirinya bertemu dengan gurunya di padang gurun dan dalam bilik penjara, menurut gurunya, boleh enggak orang ini dipercaya atau tidak? Iya, dipercaya. Tapi mereka menerima nasihat jangan kau percaya. Iya, kalau palsu. Nah, kan Yesus sudah mengatakan kalau ada orang bertemu, sabar, giliran saya, Pak. Yesus sudah mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kalau aku yang datang sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Terjadi enggak itu pada Paulus? Terjadi enggak ada cahaya dari timur sampai ke barat? Orang Papua tahu, orang Indonesia tahu, orang Malaysia tahu. Terjadi enggak? Apa? Saya mau jawab. Iya, terjadi tidak pada Paulus? Saya jawab ya. Ada cahaya dari timur sampai ke barat. Terjadi enggak? Saya jawab, Bang. Terjadi enggak? Abang ini dari tadi tidak paham maksud saya. Terjadi konteks tidak. Paulus bertemu dengan Yesus dengan konteks yang Abang bilang dari timur ke barat, beda konteksnya, Bang. Kok beda konteks? Di masa-masa di masa akhir zaman, tidak bisa, Bang. Saudara. Bang. Itulah bukti, Saudara. Yesus mengatakan, kesimpulannya gini, Yesus mengatakan, kalau tidak ada cahaya yang melontar dari timur sampai ke barat, itu bukan aku, jangan kau percaya. Betul? Bukan begitu, Bang. Lah, itu kata Yesus. Nggak ada di mana itu? Tadi Anda baca. Nggak ada, tapi Yesus bilang tanda-tanda itu maksudnya kata Yesus bahwa akan kalau ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat dari timur sampai ke barat. Itu sudah terjadi nggak pada Paulus? Tidak. Tidak. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Oke, saya jawab, Bang. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, jangan percayalah. Alhamdulillah. Makanya Yahudi tidak Kristen. Makanya, saya jawab ya, Bang. Silakan. Abang punya argumen. Silakan. Ini sebenarnya saya sudah, kalau Abang menyikapi, Abang kalau tahu struktur daripada Bible itu ada kelompok-kelompokan, Bang. Berbicara kristologi, berbicara soteriologi,
berbicara eskatologi. Jadi abang jangan menggabungkan antara soteriologi dengan dengan eskatologi. Ketika abang hubungkan dua konteks ini, bang, ini akan lari. Silakan. Begitu. Jadi abang jangan menuntut ketika Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun seakan-akan harus ada kilat. Bukan itu dimaksudkan, bang. Kan sudah dikatakan. Tunggu, di dalam Matius 24 jangan percaya. tadi, bang. Dengar dulu. Di Matius 24 tadi, bang, berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentang masa akhir zaman. Jadi di masa itu, bang, tidak ada lagi kehidupan yang akan ditangani oleh iblis. Jadi begini, bang, konsepnya begini. Ini saya cerita ya. Kita sekarang orang Kristen ada di zaman anugerah. Ya, oke. Jadi kalau abang tahu namanya rapture. Jadi kita Kristen ini, bang, memiliki satu otoritas khusus. Yaitu ketika rapture, Kristen diangkat. Lalu orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini, bang. Orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini. Kita Wahyu kan? Itu yang menyaksikan kita Wahyu. Matius 24. Matius 24 dan kita Wahyu. Tunggu dulu, bang. Yang abang bicara Matius 24. Jadi Matius 24 itu, bang, itu nubuatan tentang tribulasi. Abang paham ini? Di situ Anda yang mencoba untuk menggabungkan dengan kitab Wahyu. Kan, bang. Ini situ. Bang, saya punya bang, disertasi saya, bang. Saya itu kristologi, bang. Itu pintar, Pak. Dengar dulu. Iblis Jadi abang itu ini, cerdas. bang, saya jawab dulu. Saya belum selesai. Bagaimana abang bicara tadi panjang-panjang? Anda menggabungkan saya mau antara sedikit menjelaskan, teori abang. yang dibangun oleh bang. Kristus yang Sabar. pada di Pulau Patmos. Oi, abang Suma, sabar. Jadi saya belum selesai. Jadi yang abang ceritakan tadi, menurut saya, abang itu memaksakan. Ya. Sekarang begini aja deh, Tunggu, bang. Bagaimana saya belum selesai, bang? Begini dulu. Jadi terlalu panjang abang teorinya, jangan tapi paksakan membantah konsep dalil. di mana kedatangan akhir Tuhan dengan konsep di mana Yesus mau menetapkan rasul-rasul. Di mana? Bang. Ketika Yesus bertemu dengan Paulus, kamarnya. ya, bang, Yesus bertemu dengan Paulus tidak ada hubungan dengan konsep ketika Mesias datang. Coba harus kasih saya data dari Yesus terkait kedatangannya kepada oknum setelah dia akan datang kepada orang yang mengaku-ngaku rasulnya. Ada nggak? Itu pernyataan begitu, bang. Itu pernyataan menurut abang punya gaya bertanya. Tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ada nggak? Kalau itu ada. Terpenuhi nggak kepada Paulus? Terpenuhi. Nah itu dia. Berarti yang datang kepadanya palsu atau asli? Ya asli dong. Kalau asli berarti terjadi nggak tanda-tanda itu? Abang ini mau menuntut seakan-akan memaksakan bukan Yesus yang datang kepada Anda Paulus. mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli. Iya, memang asli. Apa buktinya asli? Buktinya apa yang Yesus sampaikan kepada dia terpenuhi. Yang mana? Kapan Yesus datang kepada dia? Satu, Paulus dalam misi pembantaian atas pengikut-pengikut Kristus. Saya kasih data kepada Anda. Itu terpenuhi. Tunggu dulu, bang. Oke, itu terpenuhi. Saya bantah itu, saya bantah. Anda baca Lukas 21. Saya habis bicara dulu, baru abang Saya dulu. Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Baca nomor 12-nya. Tapi sebelum penyesat itu datang memakai namaku, terlebih dahulu kamu ditangkap, disesah, dipenjara. Itu siapa pelakunya? Kutanya dulu. Siapa pelaku penyesat, penangkap dan yang memenjarakan murid Yesus? Siapa? Jangan tertawa dong. Jangan tertawa dong. Menjarakan mereka ini, bang, siapa? Adalah orang-orang Yahudi, bang. Paulus atau bukan? Bukan. Pembohong. Paulus hanya menyaksikan. Tadi mengatakan Paulus memiliki misi. Sabar. Tadi Anda menyebutkan Paulus memiliki misi untuk menangkap, membunuh murid-murid Yesus. Sedangkan Yesus menubuatkan dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, namun sebelum penyesat itu datang, sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesah, kamu diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Saya tanya sama saudara sekarang, siapa pelakunya? Paulus. Bagus. Berarti penyesatnya siapa? Oh bukan. Jadi kalau yang menyiksa saya setuju. Saya setuju. Sudahlah Pak Pendeta, sudahlah. Sekarang saya jawab. Anda hanya membantah isi Bible Anda sendiri. Sekarang saya jawab. Lebih baik Anda sudahi. Abang punya Anda pernyataan lagi. sekarang saya jawab, bang. Kembali lagi ke TK. Saya mau jawab ke TK lagi. Tunggu, bang, setelah bang. ilmu Anda sudah mumpuni, hadapi saya.
Anda kembali ke TK dulu. Apa tafsirnya terlalu sesat, Bang? Oh, Jadi tidak begini, bisa. Bang. Itu bukan Yang Abang tafsir. katakan Saya itu bertanya. menurut saya tafsir Saya sesat. bertanya dan Anda sudah Bang, menjawabnya.